Penyembuhan diri tubuh manusia dan rehabilitasi TCM. Dokter Yunani kuno Hippocrates mengatakan, naluri seorang yang sakit adalah dokternya, dan dokter terbaik untuk seorang pasien adalah dirinya sendiri. Ini menekankan pada kekuatan tubuh kita sendiri. Penelitian medis modern menunjukkan bahwa tubuh manusia memiliki sistem penyembuhan diri yang terdiri atas sistem kekebalan tubuh, sistem syaraf, dan sistem endokrin. Kehidupan manusia bergantung pada kekuatan penyembuhan diri alami untuk bertahan hidup dan berkembang biak di alam yang terus berubah. Penyakit dan penuaan terjadi ketika kekuatan penyembuhan alami tubuh menurun, sehingga meningkatkan kekuatan penyembuhan alami tubuh adalah kunci utama untuk mengembalikan kesehatan. Ion oksigen negatif membantu tubuh mengatasi penyakit dengan meningkatkan daya penyembuhan tubuh dan merangsang kemampuan perbaikan tubuh. Penyembuhan diri adalah kemampuan yang diturunkan dari suatu organisme untuk memperbaiki cacat anggota tubuh, menyingkirkan penyakit, dan keadaan subkesehatan. Kekuatan penyembuhan diri ada kaitannya dengan kekuatan lain dan mengandung 3 atribut inti, yaitu bersifat turun-temurun, tidak ada ketergantungan, dan mempunyai kemampuan untuk berubah. Dengan berkembangnya pengobatan medis, orang-orang semakin bergantung pada obat-obatan untuk menggantikan organ tubuh dalam melawan penyakit. Kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dirinya sendiri juga semakin melemah, dan secara bertahap kehilangan kesehatan yang seharusnya menjadi milik kita sendiri. Konsep medis modern tentang pengobatan penyakit terutama bergantung pada penggunaan berbagai obat. Ketika berbagai obat memainkan perannya dalam mencapai keseimbangan sementara di pusat penyakit, efek samping obat-obatan ini merusak bagian dari fungsi tubuh pasien dan mempercepat penuaan. Obat modern yang sangat maju tidak dapat benar-benar menyembuhkan penyakit. Akibatnya, yang sering kali terjadi adalah efek samping dari obat-obatan ini mempercepat penuaan jaringan sel-sel kehidupan. Organisasi Kesehatan WHO telah menyerukan untuk menghilangkan ketergantungan pada obat-obatan dan untuk kesehatan yang nyata dimulai dengan memperkuat kemampuan tubuh untuk penyembuhan diri sendiri. Ini merupakan takdir manusia untuk memperbaiki fungsi berbagai organ tubuh, membantu tubuh mempertahankan dan memulihkan kesehatan diri. Hal ini akan menjadi tren perkembangan medis di masa depan. Kekuatan penyembuhan diri memiliki sifat-sifat berikut ini. Pertama, kekuatan penyembuhan diri dari semua makhluk hidup terkandung dalam informasi genetik dan diperoleh melalui turun-temurun. Kedua, ketika kekuatan penyembuhan diri terjadi, makhluk hidup tidak tergantung dari segala kondisi eksternal, selain unsur-unsur dasar yang menopang kehidupan. Ketiga, kekuatan penyembuhan diri yang kuat dan lemah secara langsung dipengaruhi oleh indikasi kekuatan dan kelemahan dari kehidupan makhluk hidup itu sendiri, serta dipengaruhi oleh lingkungan eksternal dan pertukaran zat-zat antara tubuh makhluk hidup dan lingkungan yang dapat berubah ke arah positif dan negatif. Jadi, mengapa semakin berkembang pengobatan modern, semakin sulit untuk mengobati penyakit manusia? Ketergantungan yang berlebihan pada dokter dan obat-obatan di pengobatan modern secara bertahap akan menghilangkan fungsi normal dari kekuatan penyembuhan diri tubuh kita, di mana sistem kekebalan tubuh manusia berbaring di sarang obat-obatan dan tidak lagi berfungsi. Sistem kekebalan tubuh menjadi berlubang dikarenakan oleh kekuatan eksternal. Akibatnya, kesehatan dan pengobatan membentuk lingkaran setan, sampai batas tertentu di mana semakin berkembang pengobatan medis, semakin banyak penyakit dan masalah kesehatan. Untuk mengakhiri lingkaran setan ini, kita harus menghormati hukum tubuh sendiri dan memberikan peran penuh pada potensi kekuatan penyembuhan diri, menjadikannya sebagai dewa pelindung kesehatan manusia. Virus mengembangkan resistensi dan bertahan dari serangan berulang antibiotik yang merupakan ciri dari tingkat penyembuhan diri terendah. Manusia mencapai tingkat penyembuhan diri yang tinggi dengan secara signifikan juga meningkatkan fungsi sel induk dan mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk membunuh sel tumor. Ini merupakan performa khas dari penyembuhan diri tingkat tinggi. Bagi manusia, kekuatan penyembuhan diri berasal dari sistem penyembuhan diri tubuh.
Selain mempunyai kekebalan terhadap mikroorganisme patogen, juga memiliki kemampuan untuk mengabaikan, memperbaiki, serta kemampuan pengaturan endokrin dan stres. Selain itu juga memiliki kemampuan menyatukan tulang yang patah, regenerasi selaput lendir, penyembuhan kulit, otot, dan jaringan lunak, membunuh tumor, dan menyerang mikroorganisme melalui sistem kekebalan tubuh. Di samping itu juga, memulihkan fungsi saluran pencernaan dengan mengurangi makanan, berhenti makan, dan melalui pemanasan untuk membantu fisik membunuh mikroorganisme yang menyebabkan penyakit dan sebagainya. Kemampuan bawaan seperti muntah, diare, dan batuk merupakan juga bentuk kemampuan penyembuhan diri. Sistem penyembuhan diri dalam tubuh manusia berkaitan dengan sistem peredaran darah, sistem respons stres, sistem kekebalan tubuh, fungsi sel induk hematopoietik, sumsum tulang, dan lainnya. Ketika tubuh dalam keadaan sakit atau dalam kondisi subkesehatan, fungsi penyembuhan diri akan mulai bekerja dan membantu memperbaiki fungsi tubuh. Ketika kita dalam proses pertumbuhan, kebanyakan dari kita tidak sengaja akan mengalami kerusakan kulit kemudian berdarah. Setelah beberapa saat, perdarahan akan berhenti secara alami, dan dalam beberapa hari luka akan berkerak. Setelah seminggu akan terlepas, kulit pulih rata, kemudian setelah 1 bulan kulit telah kembali ke penampilan semula dan tidak berbekas sama sekali, sehingga tidak ditemukan bekas luka. Alasan mengapa perdarahan dapat berhenti dengan sendirinya adalah karena tubuh manusia memiliki obat hemostatik alami, yaitu trombosit. Ini membuktikan bahwa tubuh manusia memiliki kemampuan penyembuhan diri yang kuat. Sayangnya, sebagian besar orang yang hidup dalam peradaban modern telah terbiasa mencari saran medis dan obat untuk memerangi penyakit, sehingga mengabaikan kekuatan tubuh sendiri. Sebenarnya kita hanya perlu menggunakan tubuh secara aktif, maka dapat menyesuaikan diri, menghilangkan faktor patogen dalam tubuh, memperbaiki tubuh yang rusak, dan kembali sehat. Banyak orang memelihara hewan peliharaan seperti anak kucing dan anak anjing. Ketika hewan-hewan ini sakit, mereka hanya berbaring dan tidak akan makan atau minum. Sebenarnya mereka sedang menggunakan diet untuk mengobati diri mereka sendiri. Alasannya sederhana, diet adalah untuk mengurangi kekuatan fisik. Karena tubuh perlu mengonsumsi energi fisik ketika mencerna makanan, sedangkan diet dapat mengurangi konsumsi energi fisik. Kemudian mereka menggunakan energi fisik yang terbatas untuk menyembuhkan penyakit. Jadi seperti itulah cara hewan bekerja sama dengan kekuatan penyembuhan diri sendiri untuk menyembuhkan diri mereka. Manusia juga memiliki kemampuan seperti ini. Ketika kita sakit, kita akan merasa bahwa hanya ingin makan bubur atau tidak ingin makan apapun. Ini adalah penggunaan kekuatan penyembuhan diri untuk menyembuhkan diri sendiri. Kekuatan penyembuhan diri adalah bawaan alami dan dapat dirangsang. Penelitian medis telah menemukan bahwa banyak organisme hidup, termasuk tubuh manusia, memiliki sistem penyembuhan diri bawaan dan spontan, di mana memungkinkan mereka untuk menjaga kesehatan mereka dan mencegah mereka kehilangan vitalitas dalam invasi fisik, kimia, dan mikrobiologis dari dunia luar. Sistem penyembuhan diri meliputi beberapa subsistem seperti sistem pertahanan, sistem respons stres, sistem kekebalan, sistem perbaikan, sistem endokrin, dan lain sebagainya. Ketika salah satu dari subsistem memiliki koordinasi gangguan fungsional atau rusak oleh faktor-faktor eksternal, maka sistem penyembuhan diri akan memobilisasi subsistem lain untuk menggantikan sehingga tubuh dapat mempertahankan kondisi yang sehat. Ketika kemampuan pengganti dari subsistem lain tidak cukup untuk menggantikan, maka kita akan sakit atau berada dalam subkesehatan. Maka dalam proses mengatur sistem penyembuhan diri, seringkali harus mengorbankan beberapa aktivitas fisiologis tubuh atau bahkan
sementara mematikan beberapa fungsi untuk mengurangi konsumsi nutrisi dan mengalokasikan nutrisi ke bagian-bagian tubuh di mana masalah terjadi. Karena itu, proses ini akan menimbulkan beberapa gejala di beberapa bagian tubuh yang sebenarnya merupakan peringatan fisik untuk mengingatkan tubuh akan ketidakseimbangan. Sebagai contoh, demam dalam tubuh manusia mungkin merupakan pengingat akan peradangan di beberapa bagian tubuh, sedangkan menghasilkan panas adalah penyesuaian yang bermanfaat yang dibuat oleh sistem penyembuhan diri untuk menyembuhkan tubuh. Karena itu, pengaturan sistem penyembuhan diri meliputi seluruh tubuh manusia. Selama itu tidak mencegah, mengganggu, dan merusak perilaku normal tubuh, maka ia dapat memanfaatkan kekuatan penyembuhan diri sepenuhnya untuk mencegah penyakit dan menjaga kebugaran. Dalam kehidupan nyata, karena kepentingan ekonomi dan alasan lainnya, banyak dokter fokus pada penggunaan obat dan kurang memperhatikan pencegahan dan penyembuhan. Kadang-kadang, obat juga dapat memainkan peran menyembuhkan penyakit, sehingga memenuhi kebutuhan sebagian besar pasien. Karena itu, kita menjadi terbiasa mencari pengobatan ketika kita sakit dan mengabaikan kekuatan penyembuhan alami untuk penyembuhan diri. Hasil dari penggunaan obat-obatan seringkali hanya mengurangi ilusi penyakit, terutama obat-obatan yang dikonsumsi secara internal dan juga harus bekerja melalui pengaturan sistem penyembuhan diri. Seperti kata pepatah, obat sepertiganya adalah racun. Pada zaman kuno, pengobatan TCM mengatakan bahwa obat herbal Tiongkok adalah racun yang menekankan bahwa beberapa herbal mengandung racun. Untuk obat-obatan kimia atau biologis dalam pengobatan barat yang benar-benar bebas dari setiap efek samping jarang terjadi, dan keseimbangan tubuh adalah kriteria utama kesehatan. Dengan meningkatnya penggunaan antibiotik, bakteri menunjukkan berbagai tingkat resistensi terhadap beberapa obat yang biasa digunakan. Semakin banyak obat yang digunakan untuk waktu yang lama, semakin serius resistensi obatnya, dan bakteri patogen akan berlipat ganda dalam jumlah yang besar. Kelompok bakteri normal akan hancur sehingga mudah menyebabkan infeksi ganda, seperti tetrasiklin, cefalosporin, chloramphenicol, dan lainnya. Selain antibiotik, obat penghilang rasa sakit juga dapat menyebabkan resistensi obat yang menyebabkan kecanduan kronis. Beberapa obat penghilang rasa sakit dapat menyebabkan ketergantungan obat ketika diminum dalam waktu yang lama.